Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan gambaran atau informasi Bapak Ibu, yaitu terkait uji komprehensif bagi mahasiswa PPG, yaitu untuk Bapak Ibu sekalian, agar Bapak Ibu bisa menghadapi uji komprehensif tersebut. Nah, bagaimana gambaran terkait uji komprehensif? Nah, sebelumnya kita harus tahu Bapak Ibu, apa itu sebenarnya uji komprehensif. Di sini dijelaskan bahwasanya uji komprehensif ini adalah tahapan penting dalam program pendidikan profesi guru atau PPG yang bertujuan untuk menilai kesiapan dan kecukupan kompetensi mahasiswa sebelum mereka masuk praktek pembelajaran inovatif atau PPL. Jadi untuk uji komprehensif ini dilakukan oleh mahasiswa PPG yaitu sebelum Bapak Ibu melaksanakan praktek pembelajaran Bapak Ibu, yaitu PPL seperti itu. Nah, kemudian ujian ini merupakan evaluasi menyeluruh yang meliputi pemahaman, yaitu tentang yang pertama Bapak Ibu teori pedagogik, kemudian pengetahuan bidang studi, kemudian literasi numerisasi, kemudian adanya higher order thinking skill atau biasanya disebut dengan HOTS, dan kemudian integrasi TPEX atau technological pedagogical content knowledge. Nah, untuk mahasiswa yang diuji ini menggunakan perangkat Bapak Ibu, yaitu perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat, yaitu selama tahap perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Nah, dalam praktek ini Bapak Ibu akan menjelajahi berapa pentingnya ujian komprehensif ini, yaitu materi yang diuji serta bagaimana ujian ini akan dilaksanakan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini dijelaskan Bapak Ibu, materi ujian itu mencangkup yang pertama yaitu materi bidang studi esensial, kemudian materi bidang studi lanjut atau advanced material, kemudian materi yang mendukung HOTS, kemudian literasi numerisasi, kemudian materi pedagogik, kemudian yang terakhir yaitu pengintegrasian antara teknologi informasi dan komunikasi, materi bidang studi dan pedagogik TPEX, yang secara keseluruhan ya ini mencakup dalam 2 set dokumen perangkat pembelajaran itu. Nah, kemudian di sini disebutkan juga untuk materi ujiannya mencakup yaitu mengidentifikasi masalah, kemudian mengeksplorasi penyebab masalah, kemudian penentuan penyebab masalah, kemudian eksplorasi alternatif solusi, kemudian penentuan solusi, kemudian membuat rencana aksi, kemudian membuat rencana evaluasi. Nah, yang terakhir mengintegrasikan TPEX dalam pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian untuk ketentuan ujiannya di sini Bapak Ibu dijelaskan, yaitu dosen menguji secara lisan dengan cara daring. Nah, jadi di sini Bapak Ibu akan diuji secara lisan, akan ditanya langsung seperti itu Bapak Ibu oleh dosen pengujinya. Nah, kemudian untuk dosen pengujinya ini terdiri dari 2 dosen Bapak Ibu, yaitu sesuai dengan bidang studi yang diampunya seperti itu. Kemudian untuk waktu uji komprehensifnya ini durasinya sekitar 1 jam pelajaran Bapak Ibu, sekitar 50 menit seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tata cara pelaksanaannya? Yang pertama yaitu peserta PPG itu mengunggah 1 perangkat pembelajaran Bapak Ibu yang telah dibuat, yaitu ke LMS. Kemudian yang kedua, peserta PPG itu menampilkan 1 perangkat pembelajaran yang telah diunggah di depan para penguji. Kemudian untuk para penguji yaitu menguji konten materi dan struktur perangkat pembelajaran yang telah dibuat. Kemudian penguji memasukkan nilai peserta ke LMS seperti itu. Nah, kemudian apa sih syarat agar Bapak Ibu semua ini lulus dalam ujian komprehensif?
di sini juga disebutkan bahwasanya uji komprehensif ini merupakan persyaratan untuk mengikuti PPL. Jadi Bapak Ibu apabila nilai uji komprehensifnya ini kurang atau tidak lulus, maka Bapak Ibu tidak bisa lanjut untuk melakukan PPL seperti itu, yaitu dengan nilai berapa Bapak Ibu, yaitu minimal 70 Bapak Ibu. Jika tidak lulus, maka mahasiswa diberikan kesempatan 1 kali untuk ujian ulang seperti itu Bapak Ibu. Jika pada ujian ulang mahasiswa masih belum memenuhi yaitu nilai 70, maka dinyatakan selesai atau tidak lulus. Nah, ini yang tidak kita harapkan ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu lulus semuanya. Amin. Nah, kemudian untuk terkait pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan biasanya ditanyakan oleh dosen penguji itu apa saja. Nah, kemudian di sini tahapan yang pertama biasanya untuk mengidentifikasi masalah Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaannya contohnya, apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk mengidentifikasi masalah dalam konteks pembelajaran Anda? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda mengumpulkan informasi dan data yang relevan untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Kemudian yang ketiga, berikan contoh konkret masalah yang pernah atau telah Anda identifikasi dalam pengalaman pembelajaran Anda dan jelaskan langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Dan yang keempat, bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses identifikasi masalah dalam konteks pembelajaran. Dan yang kelima, apa pentingnya kemampuan mengidentifikasi masalah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, kemudian yang selanjutnya ini kemampuan mengeksplorasi Bapak Ibu, yaitu penyebab masalah. Ini bisa Bapak Ibu lihat sendiri. Di sini ada 5 juga. Kemudian ada kemampuan penentuan penyebab masalah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian kemampuan eksplorasi alternatif solusi. Kemudian ada kemampuan penentuan solusi. Kemudian ada membuat rencana aksi. Ini sangat banyak ya Bapak Ibu. Kemudian ada kemampuan membuat rencana evaluasi. Ada juga yaitu kemampuan materi yang mendukung HOTS seperti itu. Nah, model-model soal pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk kemampuan literasi numerisasi. Bisa Bapak Ibu baca sendiri. Kemudian kemampuan mengintegrasikan TPEX dalam pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada strategi Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa mengikuti ujian dengan maksimal. Yang pertama yaitu Bapak Ibu perlu merencanakan dengan baik. Artinya Bapak Ibu harus membuat jadwal studi yang teratur dan merencanakan waktu untuk melajari materi-materi yang akan diujikan. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Ibu perlu memperbanyak bacaan dan catatan. Silahkan Bapak Ibu buka buku referensi ataupun artikel atau sumber daya lainnya yang relevan yang nantinya bisa menunjang Bapak Ibu dalam ujian. Kemudian yang ketiga yaitu diskusikan dengan teman sekelas. Nah, silakan Bapak Ibu bentuk kelompok diskusi untuk terkait uji komprehensif ini. Kemudian ulangi kembali materi yang telah dipelajari. Dan yang kelima yaitu simulasikan ujian. Nah, silakan Bapak Ibu lakukan latihan soal-soal ataupun simulasikan ujian komprehensif ini. Kemudian manfaatkan sumber informasi lainnya. Nah, jangan ragu untuk mencari sumber informasi lain Bapak Ibu sebagai wawasan tambahan seperti itu. Kemudian konsultasikan dengan dosen atau grup Among Bapak Ibu.
Kemudian lakukan refleksi diri Bapak Ibu, evaluasilah kemajuan Anda secara berkala seperti itu. Kemudian jaga kesehatan dan kebugaran. Ini perlu Bapak Ibu, sangat penting. Apabila Bapak Ibu sakit, kemudian pikiran Bapak Ibu tidak fresh, maka nanti tidak akan maksimal dalam ujian komprehensif seperti itu. Kemudian terakhir yaitu percayalah pada diri sendiri. Nah, ini adalah keyakinan terakhir Bapak Ibu untuk meyakinkan atau memantapkan dalam menghadapi ujian seperti itu Bapak Ibu. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu terkait penjelasan untuk uji komprehensif bagi Bapak Ibu yang melaksanakan PPG. Semoga Bapak Ibu diberikan kemudahan ataupun kelancaran lulus dalam uji komprehensif tersebut. Baik, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.